Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit peringatan atau catatan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, beberapa kemungkaran, beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika acara walimah, yaitu pesta perkawinan. Di antaranya adalah yang pertama, seseorang meyakini adanya bulan tertentu yang di situ adalah bulan yang sial untuk mengadakan walimah pernikahan. Maka ini adalah sebuah kemungkaran, ya. Dan sebaliknya meyakini bahwasanya bulan tertentu ini adalah bulan yang lebih berbarokah untuk mengadakan pernikahan. Ya, yang seperti ini perlu dalil. Ya, yang seperti ini perlu dalil. Allah SWT dialah yang menciptakan waktu dan masa ini, dan dialah yang berhak untuk mengatakan ini adalah bulan sial atau ini adalah waktu yang tepat atau tidak tepat untuk mengadakan walimah. Ini semua kembali kepada dalil. Tidak boleh seseorang meyakini ya bulan Safar misalnya adalah bulan yang sial untuk mengadakan pernikahan, sehingga tidak mau mengadakan acara pernikahan di bulan tersebut. Ya, ini semua adalah termasuk ya perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Dan dikenal dengan at-tiyarah, yaitu seseorang merasa sial dengan benda tertentu atau dengan waktu tertentu atau melihat pemandangan tertentu. Nah, kemudian yang kedua di antara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ketika walimah adalah keluarnya sebagian wanita yang mereka diundang untuk acara walimah ini dalam keadaan mereka tidak menjaga auratnya, ya, dalam keadaan mereka berhias diri, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang itu semua adalah membuka auratnya dan bermudah-mudahan di dalam masalah ini, ya. Maka dalam syariat yang namanya pakaian ini sudah diatur, ya, termasuk diantaranya wanita dan laki-laki harus menjaga auratnya ketika dia keluar, ya, baik dalam walimah atau dalam acara yang lain. Cuma kita lihat ya dalam acara walimah biasanya lebih parah yang demikian. Ya, mereka menampakkan ya perhiasannya, menampakkan seluruh kecantikannya ya ketika bertemu dengan wanita-wanita yang lain. Ya, sehingga banyak yang membuka auratnya di acara seperti ini. Maka hati-hati yang demikian, dan seorang muslimah hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai dia membuka auratnya yang tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh selain mahramnya atau kecuali oleh suaminya. Kemudian di antara hal yang perlu menjadi catatan dan sering hal ini dilanggar oleh sebagian kaum muslimin adalah mengadakan acara walimah dan di situ terjadi percampuran antara laki-laki dan juga wanita, yaitu antara para tamu undangan baik laki-laki maupun wanita, mereka bercampur, ya, tidak ada penghalang, sehingga banyak aurat wanita yang terlihat, ya, banyak aurat wanita yang terlihat. Maka yang demikian tentunya termasuk kemungkaran yang harus diingkari dan harus dihindari, dan sebisa mungkin di sana terjadi pemisahan, ya, dan pemisahan antara tamu laki-laki dengan tamu wanita. Jadi laki-laki atau mempelai laki-laki dia duduk sendiri di pelaminan, ya, bersama keluarga laki-laki, dan mempelai wanita maka dia duduk sendiri di pelaminan bersama keluarga wanita. Ya, maka dengan demikian diharapkan tidak terjadi percampuran antara tamu laki-laki dengan tamu wanita yang di situ nanti terlihat aura, di situ terjadi senggolan dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya di antara hal yang perlu kita ingatkan adalah adanya salaman, ya, bersalaman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Datang seorang tamu laki-laki, kemudian dia menyalami mempelai laki-laki maupun wanita, padahal itu bukan mahramnya, ya, wanita bukan mahramnya, ya. Dan demikian pula sebaliknya, seorang wanita, ya, tamu wanita datang kemudian menyalami mempelai laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini termasuk kemungkaran, ya, dilarang di dalam agama Islam, ya, seorang laki-laki bersalaman dengan wanita yang bukan mahram.
Kemudian di antara kerusakan atau kesalahan yang terjadi adalah ketika walimah ya bermudah-mudahan di dalam musik ya atau nyanyian-nyanyian, dan haramnya nyanyian dan juga haramnya musik ini perkara yang ma'ruf ya di dalam agama kita. Dia adalah perkara yang diharamkan ya, baik musik maupun nyanyian. Dan Allah SWT mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Ya, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits, dan yang maksud dengan lahwal hadits di sini adalah nyanyian ya, untuk menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan bahwasanya suatu saat kelak akan ada di antara umat beliau yang mereka menghalalkan alat musik. Maka hendaklah yang demikian diperhatikan, diharamkan yang namanya musik dan juga nyanyian, baik dalam acara walimah maupun dalam acara yang lain. Kemudian di antara perkara yang perlu kita ingatkan di sini, dan dia adalah termasuk kemungkaran, adalah seseorang ketika mengadakan walimah hanya mengundang orang-orang yang kaya saja. Ya, dan petunjuk Nabi SAW adalah mengundang semuanya. Ya, dan diundang orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Adapun hanya mengundang orang-orang kaya saja, mengharapkan manfaat dan faedah dari mereka, maka ini Nabi mengatakan syarrut ta'am. Ini adalah sejelek-jelek makanan. Ya, sejelek-jelek makanan adalah makanan atau walimah yang di situ hanya diundang orang-orang kaya saja. Maka kita mengundang yang kaya maupun yang miskin, kita undang semuanya untuk menghadiri walimah kita. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingatkan adanya israf, ya, adanya berlebih-lebihan ya di dalam acara walimah, sehingga terkadang atau bahkan sering membebani diri dengan sesuatu yang tidak ya atau di luar kemampuannya. Ya, seseorang mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan dia. Ya, sesuai dengan kemampuan dia, jangan sampai dia membebani dirinya sendiri dengan sesuatu yang dia tidak mampu, hanya sekedar ingin memamerkan kepada orang lain, hanya sekedar ingin terlepas dari rasa malu dan seterusnya. Nah, dan Allah SWT mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Walimah ini adalah syariat ya, dan kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan. Kemudian di antara kemungkaran yang terjadi ketika walimah ini dan perlu diperhatikan di sini adanya bermudah-mudahan menfoto atau menvideo ya, menvideo khususnya pihak wanita atau mempelai wanita ya, dan kemudian menyebarkan foto mempelai wanita tadi di media, maka ini adalah perkara yang berbahaya. Ya, seseorang membuka aurat orang lain ya, kemudian juga di tempat wanita atau tamu-tamu wanita, ini banyak di antara mereka yang ketika menghadiri acara tersebut mereka membuka wajah mereka ya. Kalau dibiarkan bebas seseorang mengambil foto ketika di tempat ya tamu wanita, maka banyak di sana wanita-wanita muslimah yang terlihat ya auratnya. Maka ini adalah perkara yang tentunya mungkar ya, dan hendaklah para panitia memberikan perhatian dalam masalah ini, yaitu mengingatkan para hadirin ya, para hadirat ya, jangan sampai mereka memoto ya tamu-tamu wanita yang demikian pula. Di antara kemungkaran yang perlu kita ingatkan di sini adalah makanan yang tersisa dari dari acara walimah, meskipun mungkin ini di sebagian daerah ya jarang, tapi di sebagian daerah yang lain, mohon maaf, ini banyak ya terjadi israf, yaitu israf ya, seseorang membuang-buang makanan yang sisa dari walimah. Maka ini adalah sebuah tabdzir ya, dan Allah SWT mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya sesungguhnya orang-orang yang boros maka mereka adalah teman-teman dari syaitan. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan di antara perkara yang dibenci oleh Allah adalah idha'atul mal, itu seseorang menyanyiakan hartanya. Makanan dan minuman adalah nikmat, maka kalau memang tersisa dari acara walimah
makanan dan juga minuman kita berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mereka membutuhkan, yang insya Allah yang demikian masih bisa mereka memanfaatkan ya makanan dan minuman tadi. Baik, mungkin itu beberapa perkara yang kita ingat yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dan juga kemungkaran ketika walimah. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya dengan seluruh nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita semua.